setelah makan siang segar kembali, setelah foto-foto sama Jerman, mereka pamit karena mereka duluan. Terus kita juga cari waktu untuk memulai turun dari Laban Rata. Kisaran 11 lewat ya, 11 lewat. setengah 12 mungkin. Setengah 12. Nah itu kisaran setengah Setelah 12. makan. Setelah makan semua selesai beres, kita mulai turun. Dan itu juga bukan sesuatu yang ringan karena tenaga telah terkuras dari jam 2 pagi kita sampai puncak, turun lagi ya. Jadi dari 3.200 naik ke 4.000, turun lagi sampai ke bawah. Karena kita masih menikmati semangat yang masih ada, mungkin turun ini nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu jadi pemikiran. Saya pikir turun mungkin memang lebih mudah ketimbang pendakian. Kita sempat berfoto-foto bersama dengan grup kita, orang Jerman, dan kita bertiga. Di belakangnya juga pemandangan yang cukup Ya, eksotis. Mariam dan Michael ya, Pak. Aha. Jadi kita turun, mulai menikmati jalur yang ada. Ternyata memang panjang. Itu kita nggak nyangka kalau kisarannya kita harus turun sampai hampir 5 jam. 5 Kita jam ya. turun tanpa berhenti karena ditargetkan. Jadi ditargetkan di base camp itu kita harus sebelum jam 5. Iya. Karena makanan di cut off jam 5, berangkatnya jemputan kita menuju kota Kinibalu juga jam 5. Sertifikat setelah jam 5 juga nggak dikasih. Sertifikat pendakian, jadi kita dapat sertifikat pendakian. Makanya kita tetap walaupun menikmati pemandangan dan sisa tenaga yang ada, kita tetap ngelihat jam. Iya, betul. Yang saya ingat sebelum base camp itu akan ada air terjun, air terjun kecil sebelah kanan kan. Iya. Jadi kita turun terus kok nggak ada, masih hutan lagi. Jadi perlu diketahui, jadi hutan Gunung Kinibalu itu termasuk yang hutan tropis lembab ya. Iya. Jadi di base camp pun, jadi waktu saya mendaki pertama itu digunakan sebagai konservasi alam. Jadi waktu itu ada mahasiswi dari Inggris yang menyelidiki spesies burung di bawah di gunung di base camp Kinibalu. Jadi udah kebayang kan lebatnya seperti apa dan lembab gitu. Kita tetap turun jalan dengan sisa tenaga yang ada. Ketika ketemu air terjun itu sebelah kanan, saya lupa namanya, itu benar-benar tenaga udah habis. Dan itu udah jam 5 kurang 20 ya. Bagaimana nih ke base camp, masih kekejar nggak jam 5 gitu. Karena kalau di luar dari itu kita banyak yang kita risiko harus kita tempuh. Kita harus nyari angkutan di luar yang kita masuk dalam acara ya. Akhirnya ternyata ada angkutan apa namanya itu ya? Angkutan base camp Iya, kali ya. Angkutan base camp, dia menyiapkan juga yang tertinggal. Ya, kan? yang tertinggal dengan tenaga yang ada dia udah menyediakan. Kita sampai base camp itu 5 kurang 10, kita makan, ngambil sertifikat, langsung duduk di mobil jemputan. Tapi saat itu juga rekan kita yang Jerman itu masih ada kan? Masih ada, dia malah santai-santai karena nunggu kita, dia nggak mungkin pulang duluan kan. Iya. Alhamdulillah kita masih bisa sempat makan, menerima makanan, wah luar biasa. Banyak juga teman-teman yang mendaki pada hari yang sama. bersamaan itu masih ada beberapa grup. Terlihat cerah-cerah muka mereka. Ya mungkin mereka puas bisa mencapai puncak ya. Sama seperti kita juga benar-benar puas karena bisa mencapai puncak walaupun stamina kita habis terkuras betul-betul. Jadi setelah itu kita makan, ambil sertifikat pendakian, kita menuju ke kota Kinibalu untuk istirahat. Jadi baru setelah kita di hotel ya, baru merasa wah ini loh kaki yang udah Satu hal udah yang menolong kita ya, satu hal mungkin catatan juga karena usia kita yang sudah di atas 50 mungkin beda dengan
rekan-rekan yang mau mendaki ke sana dengan usia yang lebih muda, mungkin lebih mudah dari kita. Karena mungkin kita punya pengalaman sering mendaki di gunung Indonesia, itu yang membuat mental kita mungkin lebih kuat ketimbang mungkin pemula atau apa. Tapi kalau seandainya yang berusia masih muda, lebih muda, saya rasa resikonya nggak terlalu ini. Kita memakai strategi juga untuk mendaki. Kenapa? Karena kita melihat usia kita dan kemampuan kita. Tapi alhamdulillah kita masih konsisten dan untuk mencapai puncak walaupun tertinggal. Iya, tapi alhamdulillah kita masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Iya. Itu ya bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita sampai hotel, menikmati kaki yang ada. Sebetulnya cooling down kita waktu itu mau ke Darussalam ya, Brunei. Iya. Cuman kita putuskan karena Brunei itu melalui jalan darat, takutnya kita akan nambah kelelahan. Akhirnya kita putuskan kita cooling down di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kita mengunjungi beberapa tempat yang menarik di Kuala Lumpur, Twin Tower, terus kita ke Bukit Jalil, kita ke Menara Kuala Lumpur, kita ke apa yang ada goa itu ya namanya, yang ada goa tangganya banyak itu loh. Oh iya, itu situs ini kan, situs Hindu kan, ya, ada patung apa gitu ya, yang besar. Nah itu juga goa sih namanya, ada goanya, cuman kita lupa Goa Maria apa gitu. Tapi Hindu bukan Goa Maria. Nah itu kita ditawarin untuk mendaki tangga sekian aja kita udah nggak ada yang mau. Udahlah, silakan yang mau lihat kita mah dibawa aja lah. Kalau saya nyerah mendingan minum es kelapa. Ya, gitu. es kelapanya enak. Es kelapanya enak di situ. Jadi kalau kita di Malaysia itu es kelapa enak, nasi lemak enak, dan kita makan roti cane ya. Ya, roti cane. Kita kebetulan browsing dapat hotel di lingkaran itu daerah India. India. Iya. Little India ya, bukan? Mungkin ya Little India. Little India di Singapura. Bukan ya. Bukan. Nah itu kita di situ banyak di situ Filipin yang kita banyak ketemu. Nah ketika kaki udah benar-benar sakit, jadi kita lebih memilih naik gokar waktu itu daripada MRT, karena kan MRT kita harus ada turun ada naik. Akhirnya gokar kita pesen, ya kita kemana-mana naik gokar. Belanja lah kadarnya, karena itu udah mendekati Christmas. Kita di Kuala Lumpur itu udah 22 Desember kali ya, karena kita naik 18 Desember ya. Kita di situ itu di Twin Tower itu bawahnya ada mall kan, itu udah rame banget. Iya. Luar biasa, mereka udah menyambut sebagian. Ya seperti di Jakarta lah Kuala Lumpur itu. Setelah kita beli oleh-oleh ala kadarnya, t-shirt waktu itu saya beli, dan kaki belum juga reda dari capeknya. Akhirnya kita pulang ke Jakarta, alhamdulillah. Jadi itulah pengalaman kita sebenarnya bertiga dengan almarhum Muhammad Yusuf yang telah mendului kita. Semoga diterima di sisinya, amin. Kita kembali ke Jakarta dengan selamat, dan alhamdulillah 4.000 pertama kita udah kita lalui. Iya. Semoga bisa menjadi literatur, bisa menjadi referensi, bisa menjadi keinginan untuk juga mendaki 4.000, karena kalau 4.000 di dalam negeri butuh uang yang lumayan, itu masih terjangkau lah kalau kita rajin nabung. Iya, betul ya? Iya. Mungkin tips buat para pendaki yang ingin ke sana, persiapannya harus dimatangkan, seperti fisik yang paling penting. Terus ya selain biaya ke sana, tapi
Saya rasa fisik nggak terlalu sulit Bagi yang muda-muda bagi yang sih muda-muda. seharusnya. Terutama yang biasa mendaki. Saya rasa 4.000 itu suatu tantangan buat pendaki di Indonesia karena gunung ini cukup tinggi dan cukup menantang. Yang paling penting adalah di ujung dari pendakian, dari Laban Rata ke puncak, itu vegetasinya batu, total batu granit. Iya. Dan itu tidak ada mudah, pohon. sangat keras dan betul-betul menghancurkan mungkin Semangat. ya betis ini betul-betul tertarik, sakit sekali dan jari-jari pun sakit. Nah itu yang harus diperhitungkan oleh pendaki-pendaki seperti kita. Mungkin kalau yang muda-muda lebih mudah untuk menyiasatinya, saya rasa itu. Ya, terima kasih Bang Soranti atas waktunya dan berbagi cerita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya.